semua, perkenalkan nama saya Desmawati Jebua. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Sosiologi Agama. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video yang materinya hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Video kali ini merupakan salah satu tugas dari Ibu Rina Kesha Silaban MHum selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, semoga video ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Namun sebelum kita membahasnya terlebih dahulu, saya terangkan dulu apa-apa saja yang harus menjadi poin-poin pembahasan kita, yaitu: pertama, hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Kedua, status dan peran individu dalam masyarakat. Ketiga, pengelompokan dan pelampiasan sosial serta kaitannya dengan pendidikan. Keempat, perubahan sosial dan pendidikan. Pertama, beberapa hal tentang perubahan sosial. Dua, pendidikan pada masyarakat yang berubah. Sebelum kita melanjutkan, yang pertama yang kita bahas yaitu hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Sebagaimana dimaklumi, pendidikan diselenggarakan dalam sebuah lingkungan sosial oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ada 3 karakteristik sosial utama dari masyarakat merupakan subpokok dalam pembahasan ini, yaitu: pertama, status dan peran individu dalam masyarakat. Kedua, pengelompokan dan pelampiasan sosial. Ketiga, perubahan sosial budaya. Di dalam setiap subpokok pembahasan saya ini sekaligus membicarakan tentang bagaimana keterkaitan dan kepentingan masing-masing dengan pendidikan. Kita lanjutkan. Bagian A. Status dan peran individu dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial hidup yang bermasyarakat. Masyarakat meliputi sejumlah besar manusia yang hidup bersama dalam kurun waktu lama di atas satu wilayah geografis, merasa diri sebagai satu kesempatan sosial budaya, serta diakui oleh pihak lain. Kehidupan masyarakat ini menguntungkan bagi individu yang terjadi warganya, karena masyarakat secara universal memainkan berbagai fungsi yang diperlukan setiap individu, yaitu biologis, protektif, suportif, sosialisasi atau edukatif, dan ekspresif. Secara biologis, individu tidak bisa hidup tanpa pertolongan sekitarnya. Misalnya pada waktu dilahirkan, ia tidak berdaya sama sekali. Makan, minum, bergerak, dan lain sebagainya. Memerlukan bantuan orang lain. Sesudah dewasa pun manusia tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Misalnya sebagai pasangan hidup yang kemudian bersama-sama melahirkan keturunan. Masyarakat mengenal 3 teori berkenaan dengan posisi individu dan masyarakat. Yang pertama, teori pertama menerangkan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu bagi individu-individu yang menjadi warganya. Kedua, teori sebaiknya menerapkan bahwa individu merupakan komponen masyarakat yang terpenting. Masyarakat sendiri hanya merupakan refleksi saja dari kepentingan individu. Yang ketiga, teori berpandangan bahwa individu dan masyarakat memiliki posisi yang seimbang. Masyarakat diakui berpengaruh terhadap karakteristik individu, tetapi masyarakat pun terdiri dari individu-individu. Telah dikemukakan bahwa menurut teori sistem, masyarakat merupakan suatu sistem besar yang terdiri atas sejumlah subsistem yang secara bersama-sama dengan terpadu membentuk suatu kesatuan yang utuh dan satu sama lain saling mempengaruhi. Kalau salah satu subsistem itu berubah, maka yang lainnya bisa terpengaruh dan turut berubah. Seringkali untuk mengubah sebuah subsistem harus dimulai dengan mengubah sistem lain terlebih dahulu. Sosiologi mengkaji masyarakat mengenai 2 aspek, yaitu struktur dan proses. Struktur masyarakat adalah jaringan hubungan status dan peran antara komponen masyarakat dan penduduk, disusun berdasarkan usia atau berdasarkan pendidikan, mata pencarian, dan sebagainya. Dalam masyarakat, setiap individu memiliki status dan peran. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Misalnya, status sebagai ketua RT, sebagai istri, sebagai ketua PKK, pegawai negeri sipil, ataupun peran adalah perilaku yang diharapkan sesuai dengan status. Misalnya adalah perilaku yang seharusnya dilakukan oleh supir. Baik, kita masuk di bagian B-nya, yaitu pengelompokan dan pelampiasan sosial serta kaitannya dengan pendidikan. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berkelompok. Anak-anak tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil dalam kelompok yang bernama keluarga. Keluarga-keluarga yang bertempat tinggal berdekatan dalam sebuah lingkungan membentuk kelompok yang bernama rukun tetangga atau RT.
Kaum ibu dan rukun tetangga membentuk kelompok kegiatan seperti pengajian dan arisan. Anak-anak sebaya bermain bersama dalam kelompok permainan. Kelompok ini terbentuk atas dasar kesamaan, karakteristik, dan pendekatan hubungan. Semuanya yang mempunyai kesamaan karakteristik ini tetapi mempunyai kedekatan hubungan secara fisik bisa disebut kategori sosial atau golongan seperti anak-anak usia di bawah 5 tahun di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia disebut kategori atau golongan dalam balita. Demikian pula halnya dengan orang dewasa, manula, petani, pegawai negeri, pengusaha, dan sebagainya. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ketiga konsep itu yaitu kelompok, kategori, dan golongan sering dipertukarkan. Baik, kita masuk dalam bagian C, yaitu perubahan sosial dan pendidikan. Setelah membicarakan tentang pendidikan dalam keterkaitannya dengan kelompok sosial dan kelapisan sosial, berikut akan dibicarakan ihwal pendidikan pada masyarakat yang berubah dengan kecepatan tinggi dan meningkat. Kedua-duanya yaitu masyarakat dan pendidikan mengalami perubahan yang cukup keras, yang satu sama lain saling memengaruhi. Uraiannya dimulai dengan membicarakan beberapa hal tentang perubahan sosial budaya, kemudian disusul dengan beberapa catatan tentang pendidikan pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial budaya dengan kecepatan tinggi dan meningkat, khususnya dalam masyarakatnya kita. Beberapa hal penting perubahan sosial tidak ada satu masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Para ahli sosiologi telah lama membicarakannya sejak zaman Ibnu Khaldun. Seperti dimukakan oleh Lawyer, ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan sosial budaya itu dalam kajian sosiologi. Para ahli melihat perubahan sosial dari dua dimensi yaitu struktur proses yang berlangsung dalam masyarakat. Struktur sosial itu adalah jaringan hubungan status dan peran. Sedangkan interaksi adalah proses saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara warga, suatu masyarakat, atau suatu komunitas. Pendidikan pada masyarakat yang berubah, sebagaimana dikemukakan di atas. Pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa. Belakangan ini, Olive Bank menyebabkan bahwa dewasa ini sejalan dengan ledakan pada sendi-sendi kehidupan lain dalam pendidikan pun terjadi sebuah ledakan atau explosion of education. Perubahan besar yang berlangsung dengan kecepatan tinggi, perubahan itu bersumber pada dua hal, perkembangan teori dan kebutuhan di lapangan. Sebenarnya kedua hal itu berlangsung bersama-sama. Ada tuntunan kebutuhan yang dihadapi, kemudian dicari pemecahan secara teoritis, dan lahirnya inovasi baru yang menghasilkan perubahan itu. Secara umum, perubahan berdasar yang menjadi dunia pendidikan meliputi: pertama, dahulu pendidikan hanya ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan kaum elit. Sekarang pendidikan merupakan kebutuhan semua orang atau education for all. Kedua, dahulu peserta didik kurang mendapat perhatian dalam pendidikan atau guru dominan, teacher centered. Sekarang kepentingan peserta didik menjadi pusat perhatian atau bisa dikatakan siswa dominan atau student centered. Ketiga, dahulu karakteristik peserta didik pada level individu kurang mendapat perhatian. Sekarang pendidikan memperhatikan karakteristik individual peserta didik atau minat, kecepatan belajar, dan lain sebagainya. Pendidikan individualisasikan atau individualization education. Keempat, manajemen pendidikan dahulu tersentralisasi pada pemerintah pusat. Sekarang didesentralisasikan ke level kabupaten, kota, bahkan sekolah, atau bisa dikatakan school-based management. Meskipun demikian, perubahan dalam keempat dimensi itu baru diarahkan kepada penanganan masalah yang ada dewasa ini, belum memperhatikan dimensi perubahan ke masa yang akan datang. Pendidikan untuk semua orang perhatian kepada peserta didik, baik secara umum maupun perorangan, dan perlunya memperhatikan kepentingan daerah-daerah adalah kebutuhan sekarang. Baik, demikianlah materi yang telah saya sampaikan ataupun materi yang telah saya paparkan. Semoga video yang berisi materi yang telah saya sampaikan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Shalom.